couldn't breathe without you. I'm inhaling. Thought I couldn't see without your perfect vision. Thought I couldn't last without you, but I'm lasting. Thought that I would die without you, but I'm living. Thought that I would fail without you, but I'm on top. Thought it would be over, but now, but it won't stop. Thought that I would self-destruct, but I'm still here. Even in my years to come, I'm still gonna be here. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. Halo guys. Hello guys. Hai guys. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Di video kali ini kami akan membahas kimia selulosa, dissolving pulp, Viscose, Yar. Woven dan non-woven. paperboard, and printing. Sebelum kami membahas videonya lebih lanjut, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari aku dulu nih, kenalin, nama aku Indah Permatasari. Nama aku Angela Sahina. Nama aku Grace Jesslyn Patricia. Nama aku Pankrasius Dwi Surya. Dan aku Muhammad Teja. Guys, Apa tuh? kamu tahu nggak sih kalau Universitas Riau merupakan universitas negeri di Indonesia yang memiliki predikat sebagai universitas terluas kedua di Indonesia. Kampus ini berdiri sejak tahun 1962 loh. Wah, ternyata seluas itu ya kampus kita. Iya dong. Nah, aku juga mau kasih info nih ke kau. Kalau kampus kita nih terdiri dari 10 fakultas dan 100 program studi loh. Banyak kan Banyak banget. di kampus kita nih. Terus kita juga banyak tempat have fun yang bisa dijadikan tempat healing gitu loh. Contohnya kayak kita sekarang nih lagi di tempat stadion mini kan. Dan juga banyak lagi tempat seperti jembatan kupu-kupu yang favorit mahasiswa Universitas Riau ini, Taman Buah, dan banyak lagi. Wow, banyak ya ternyata. Iya Teja, ayo kita ke sana ya. Ayo, aku juga penasaran Ayo. nih. Ayo. Halo Angela, kamu lagi apa nih? Yang baru di teknik kimia itu kan. Yap, betul banget. Ini adalah program studi teknologi pulp dan kertas yang berada di bawah naungan Fakultas Teknik. Program studi ini sudah berdiri semenjak tahun 2018 hingga saat ini. Dan juga nih, ini adalah prodi pertama yang membahas tentang pembuatan pulp dan kertas secara mendalam di Indonesia. Dan kita dapat melihat di bagian sini tulisan didukung oleh Tanoto Foundation April. Ini adalah pertanda bahwa prodi ini adalah hasil kerjasama dari Tanoto Foundation dengan Universitas Riau. Keren banget ya Surya. Iya jelas dong.
Mengikuti Surya di sini juga sudah dilengkapi dengan 6 ruang kelas, 7 laboratorium, dan 2 laboratorium yang semuanya itu sudah dilengkapi dengan AC, proyektor, papan tulis, dan infrastruktur yang sangat lengkap untuk mendukung suasana belajar dan belajar. Berarti sih lengkap banget ya. Itu semua. Kalau boleh tahu nih, mana nih ada laboratorium sama kelasnya? Nah, untuk area kelas itu ada sebuah putri, dan untuk area laboratorium ada di sebelah kanan. Oh iya, jadi tiga teknologi Hub dan Fokus ini tidak hanya memberikan konsep yang itu saja loh Surya, tapi Hub ini juga melaksanakan kerja praktek industri yang biasanya dilaksanakan pada semester 5 selama 9 bulan loh Surya. Lengkap banget ya ini, mewah banget nih Prodi. Tuh. Salah nih gue mau ke sini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai selulosa. Apa sih itu selulosa? Selulosa adalah sejenis polimer yang terdapat di alam dan merupakan komponen utama dalam dinding sel tumbuhan. Selulosa ini terdiri dari rantai panjang molekul beta-glukosa yang terikat dalam melalui ikatan glikosidik. Ini memberikan kekuatan struktural pada tumbuhan serta membantu dalam mendukung dan melindungi sel tumbuhan. Selulosa adalah komponen utama yang terdapat dalam serat tumbuhan seperti kayu, kapas, dan sebagian material nabati lainnya. Ini juga merupakan bahan baku yang penting terhadap industri kertas dan industri produk kertas lainnya. Dan juga ada sifat dari selulosa ini yaitu dia kuat, tahan air, dan tahan terhadap dekomposisi pada pulp. Dan ini sehingga menjadi bahan baku yang ideal untuk menjadi produk kertas atau produk lainnya. Baiklah, selanjutnya, selulosa juga merupakan salah satu biopolimer yang memiliki sifat biokompatibilitas, biodegradable, dan cukup ekonomis. Biopolimer ini tersedia di alam dengan jumlah yang cukup melimpah. Nah, kandungan yang ada pada biopolimer ini dapat bersumber dari bakteri, alga, tanaman tahunan, maupun kayu. Selulosa dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan derajat polimerisasi dan kelarutan dalam senyawa NaOH. Yang pertama adalah selulosa alfa. Selulosa alfa adalah selulosa berantai panjang yang tidak larut dalam NaOH 17,5% dan atau kelarutan basa kuat yang memiliki derajat polimerisasi 600 sampai 1500. Selulosa alfa dapat dipakai sebagai penentu dan penjaga tingkat kemurnian selulosa. Nah, yang kedua yaitu adalah selulosa beta. Selulosa beta adalah selulosa yang berantai pendek. Dia bisa larut dalam larutan NaOH 17,5 atau basa kuat dengan derajat polimerisasi yaitu 15-90 dan dia dapat mengendap bila dinetralkan. Yang ketiga ada gamma selulosa. Gamma selulosa sama dengan beta selulosa, tetapi berbeda di derajat polimerisasinya yang kurang dari 15. Selain itu ada hemiselulosa dan holoselulosa. Hemiselulosa adalah polisakarida yang tidak termasuk selulosa, sedangkan holoselulosa adalah serat yang terbebas dari sari dan lipid. Nah teman-teman, untuk materi kedua ini kita masuk ke materi dissolving pulp. Untuk lebih jelasnya, mari kita bertanya kepada saudara Teja apa itu dissolving pulp ya. Mari Teja, mau nanya nih Teja tentang dissolving pulp. Apa sih sebenarnya dissolving pulp itu? Dissolving pulp atau juga disebut dengan dissolving cellulose itu merupakan produk hasil proses pulping dengan proses atau perlakuan sehingga memiliki kandungan selulosa sekitar 95-98% dan hemiselulosa 1-4% serta lignin kurang lebih dari 0,05%. Sifat khusus dari dissolving pulp sendiri itu penampakan dengan tingkat kecerahan yang bagus, distribusi bermolekul relatif seragam, dan reaktivitas selulosa yang tinggi. Misalnya nih, direaksikan DNA dengan CS2 menjadi selulosa. Nah, ini tentang metode pembuatan dissolving pulp. Kamu tahu nggak sih apa metode pembuatan? Oke, untuk metode pembuatannya itu ada dua. Pertama
ada metode konversi dan metode konvensional. Untuk metode konvensional itu ada 3 proses. Yang pertama proses sulfit, proses disulfit, dan proses PHK atau prahidrolisis. Sedangkan metode konversi itu sendiri menjadi disulfitat yang cara pembuatannya itu dengan menghemat biaya karena lingkungan, dan juga hasil dari metode konversi itu PAP memiliki reaktivitas yang rendah kandungan hemiselulosa. Di dalam industri tekstil memiliki banyak jenis kain yang akan kita gunakan. Setiap jenis kain itu memiliki atribut dan properti khususnya. Nah, pada saat ini materi ketiga kita di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis bahan kain, yaitu viskos atau yang bisa dikenal dengan rayon. Nah, pada ini mungkin kalian tahu tentang sedikit viskos itu apa. Nah, biar lebih paham lagi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang viskos. Viskos itu adalah jenis rayon semi sintetis yang terbuat dari pulp kayu yang digunakan sebagai pengganti sutra karena memiliki kesan yang halus seperti bahan mewah atau memiliki drap. Nah, di sini istilah viskos mengacu pada larutan pulp kayu yang bisa diubah menjadi kain. Viskos adalah semi sintetik karena banyak menggunakan bahan kimia dalam proses pembuatannya, seperti natrium hidroksida dan karbon disulfida. Pada proses pembuatan bahan viskos terdapat 5 langkah, yaitu pohon kayu seperti beech, pinus, dan kayu putih diubah menjadi bubuk kayu, dan bahan kimia terlarut seperti natrium hidroksida akan membentuk larutan bubuk kayu coklat. Pulp coklat ini kemudian akan dicuci, dibersihkan, dan diputihkan. Untuk membuat serat, pulp akan dicampur dengan karbon disulfida yang kemudian dilarutkan dalam natrium hidroksida untuk membuat larutan yang biasa disebut sebagai viskos. Larutan viskos ini akan dipintal untuk menciptakan filamen, dan filamen ini bisa disebut sebagai selulosa regenerasi. Selulosa yang diregenerasi akan dipintal menjadi benang, kemudian dapat ditenun untuk menjadikan sebagai kain rayon viskos. Nah, teman-teman, kain viskos ini sendiri memiliki karakteristik yang sangat baik loh. Apa sih karakteristik yang baik itu? Yang pertama, daya serapnya yang baik. Kemudian yang kedua, sifat kainnya yang ringan dan lembut. Nah, yang ketiga, kain viskos ini jika kita pakai, dia akan mempertahankan bentuk tubuh kita. Dan yang terakhir, kain viskos ini tidak mudah luntur ataupun pudar. Gimana nih teman-teman? Dari materi yang telah disampaikan, cukup menarik bukan? Nah, kita sudah belajar nih, mulai dari yang paling dasar mengenai kimia selulosa, solving pulp, lalu viskos, dan materi kita kali ini kita akan membahas mengenai yarn. Apa sih yarn itu? Menurut Textile Institute, yarn itu merupakan struktur berfilamen yang terdiri dari satu atau lebih serat kemudian digabungkan menjadi suatu benang. Nah, secara umumnya yarn itu merupakan serat yang digabungkan membentuk suatu benang melalui proses pemintalan. Digunakan untuk proses atau kegiatan merajut, menenun, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, pasti banyak yang bertanya-tanya, gimana sih proses pembuatan yarn itu? Sini aku kasih tahu caranya. Yang pertama ada namanya proses pemilihan serat. Kita memilih serat ini agar kita mendapatkan produk dengan kualitas tinggi. Kita dapat memperoleh serat ini dari kapas, sutra, serat sintetis seperti polyester yang sering kita dengar dengan nama nilon. Pada proses kedua adalah proses carding. Proses carding adalah proses di mana kita melakukan pemisahan serat dari kotoran-kotoran. Proses ketiga ada namanya proses drawing. Di proses drawing ini proses yang serat yang telah kita bersihkan akan kita susun secara paralel. Ini bertujuan untuk agar kita mendapatkan serat yang lebih tipis lagi. Selanjutnya kita masuk ke proses keempat yaitu proses roofing.
Di proses roofing ini serat-serat akan dilakukan penghalusan lagi lebih lanjut dan pemadatan agar serat yang kita dapatkan memiliki hasil yang lebih konsisten dan lebih kuat. Nah, ada proses kelima nih, yaitu proses spining atau pemintalan. Proses spining ini adalah mengubah roofing menjadi benang yang kuat dan lentur. Nah, proses spining ini, roofing ini ditarik oleh mesin spining yang berkecepatan tinggi, sehingga serat-serat roofing yang itu diputar secara bersama sehingga membentuk benang yang tunggal. Nah, ada proses keenam juga, yaitu proses play atau penggabungan benang. Proses ini menggabungkan dua atau lebih benang tunggal yang dibentuk secara bersama-sama. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kekuatan, ketebalan, dan kekompakan benang. Nah, ada proses terakhir juga, yaitu adalah finishing. Finishing itu dimana benang ini selesai dibuat dan setelah itu dilakukan proses finishing untuk membentuk benang yang bagus dan halus. Nah, hal ini meliputi yaitu pencelupan, pemutihan, dan perlakuan bahan kimia lainnya sehingga membentuk atau mencapai benang yang bagus, halus, dan berkilau. Nah, jadi udah pada tahu nih kan apa itu yarn dan bagaimana proses pembuatannya. Nah, yarn ini juga dapat diproduksi menjadi kaos, kemudian kemeja, lalu celana, dan lain sebagainya. Grace, Teja, dengar-dengar nih ya ada materi woven dan non-woven. Kalian bisa jelasin nggak itu apa? Oke, jadi gini, woven itu dibuat dengan menjalin dua set benang pada sudut yang tepat. Sedangkan non-woven itu dibuat dengan cara mengikat serat menjadi satu tanpa ditenun atau diraju. Seperti itu. Kalau untuk perbedaannya sendiri tuh gimana? Nah, untuk perbedaan woven dan non-woven, woven ini dia lebih kuat, terus lebih tahan dibanding dengan non-woven. Nah, kalau dibanding lagi dengan non-woven dan woven ya, non-woven itu lebih murah dan fleksibel daripada wovennya sendiri gitu. Terus untuk pengaplikasiannya dalam industri pulp dan paper kita tuh gimana? Oke, kalau woven itu biasanya digunakan untuk aplikasi yang mengutamakan kekuatan dan daya tahan seperti kayak kemasan dan bahan-bahan lainnya. Sedangkan kalau non-woven biasanya digunakan untuk aplikasi yang mengutamakan biaya, fleksibilitas, dan juga produk kebersihan wanita juga gitu dan lain-lain sebagainya gitu. Apa sih keuntungan dari bahan non-woven dibanding dengan woven? Nah, keuntungannya itu non-woven dibanding woven itu pertama itu keuntungan non-woven itu pasti dia lebih murah dibanding bahan wovennya sendiri. Terus kemudian non-woven itu lebih fleksibel dibanding woven sendiri yang seperti tadi udah aku jelasin. Terus dia lebih murah produksinya dibanding dengan woven. Wih, makasih banyak loh Grace Teja, aku jadi paham. Thank you. Surya, Ya, apa Grace? tadi kan aku bersih-bersihin net kan, terus kayak ketemu ini nih, kira-kira ini apa ya? Oh, ini namanya paperboard white Grace. Oh, paperboard white. Paperboard white itu apa? Kayak itu apa loh gitu penjelasannya? Gini. Paperboard white adalah bahan kemasan yang lebih tebal daripada kertas biasa. Ini biasanya digunakan sebagai wadah ataupun paper bag. Kamu tahu kan apa itu paper bag? Oh, yang itu kan, yang paper bag ya? Ya, itu tuh yang barang itu loh. Iya, Nah, itu jenis itu dia digunakan karena dia lebih tebal, lebih kaku dan lebih kuat daripada kertas biasa. Oh, kayak gitu. Kalau boleh tahu pasti paperboard white ini ada jenis-jenisnya gitu kan? Oke. Kalau bisa dijelasin apa itu jenis-jenisnya? Nah,
Jenisnya itu ada beberapa macam. Yang pertama ada solid bleach board atau yang biasa disingkat dengan SBB. Selanjutnya ada folding box board atau FBB. Lalu ada coated unbleached board atau cuk, kita sering dengar disebut cuk. Selanjutnya ada solid unbleached board atau SUB. Lalu white line kit board atau WLC. Banyak juga ya jenis-jenis dari paperboard weight ini. Terus kira-kira proses pembuatan paperboard weight ini kayak mana ya? Nah, kalau untuk proses pembuatannya sendiri itu ada 7 tahapan ya. Yang pertama ada pemilihan serat kayu, selanjutnya pemutihan, lalu pembuatan pasta kayu, pembentukan lembaran, lapisan penutup, dan penghasilan halaman, pemotongan, dan pemrosesan lebih lanjut gitu. Kayak gitu. Terus kalau ini nih, apa sih bedanya dari paperboard weight ini sama kertas biasanya? Nah, kita tahu ya kan ya, kalau kertas biasa itu kan dia lebih kekakuannya itu lebih kecil daripada kertas paperboard ini. Nah, melihat ini lebih keras daripada kertas biasa. Paperboard white ini juga sering digunakan sebagai ya seperti yang aku bilang tadi, karena dia memiliki banyak kegunaan untuk menyimpan barang, dan kita juga memilih ini karena dia ramah lingkungan, nggak urusan lingkungan karena mudah didaur ulang gitu. Terus mungkin udah paham sih ya penjelasan dari Ibu tentang paperboard weight ini. Makasih ya Surya udah kasih penjelasannya. Oke guys, sama. Udah. Nah, untuk pelajaran terakhir, kita akan membahas mengenai printing. Pasti udah gak asing lagi kan dengan kata printing. Nah, sekarang saya berada di tempat pembuatan spanduk, di mana spanduk ini menerapkan proses printing dalam pembuatannya. Mau tahu lebih lanjut tentang printing? Ikutin terus ya. Metode printing adalah teknik percetakan yang saat ini kerap digunakan pada pengaplikasian, tulisan, gambar, komposisi warna, hingga ilustrasi pada sebuah media cetak. Ini melibatkan mentransfer gambar dan teks dari media digital ke media cetak dengan teknik dan peralatan tertentu. Pada dasarnya, printing itu melibatkan 3 komponen utama. Yang pertama sumber, media cetak, dan mesin cetak. Sumber sendiri dapat berupa file digital yang dibuat dengan perangkat lunak desain grafis atau gambar ke teks yang diproduksi secara analog melalui fotografi. Sedangkan mesin cetak sendiri itu perangkat yang digunakan untuk mencetak gambar atau teks ke media cetak. Untuk mesin cetak itu dapat berupa seperti kertas, karton, kain, dan bahan-bahan lainnya yang cocok untuk percetakan tertentu. Proses printing memiliki berbagai macam teknik seperti offset printing. Offset printing itu melibatkan transfer gambar ke media plat cetak, kemudian ke roll karet, kemudian juga ada mentransfer gambar ke media cetaknya. Yang kedua yaitu adalah digital printing. Digital printing itu adalah media yang dimana menggunakan media print itu sendiri yang telah terhubung oleh komputer. Yang ketiga ada flexography. Flexography itu adalah media untuk mencetak kemasan yang fleksibel seperti kemasan produk atau kemasan makanan. Itu melibatkan mentransfer gambar ke roll karet yang telah dibuat polanya sendiri. Baiklah, keempat ada screen printing. Screen printing adalah teknik percetakan menggunakan layar dengan lubang-lubang kecil. Nah, teknik ini menggunakan tinta yang diletakkan di atas media untuk mencetak teks atau gambar ke dalam media tersebut. Selain itu, ada beberapa teknik percetakan lainnya seperti gravure printing, pad printing, dan beberapa printing lainnya. Semuanya memiliki keunggulan masing-masing tergantung pada pengaplikasiannya. Pada printing juga terdapat beberapa jenis metode cetak. Yang pertama, cetak offset, di mana cetak offset ini merupakan media cetak yang paling sering digunakan. Prinsip kerja dari cetak offset ini yaitu dengan mentransfer gambar
dari plat cetak ke roll karet, kemudian diteruskan ke media cetak. Nah, yang kedua ada cetak digital, di mana cetak digital ini menggunakan teknologi digital sehingga lebih mudah dan praktis. Contohnya seperti printer. Saya akan melanjutkan metode cetak yang umum digunakan, seperti cetak flexografik. Metode cetak ini sering digunakan karena berbahan dasar yang fleksibel, seperti kantong kemasan, kantong plastik, dan kertas kemasan. Cetak flexografik ini pada dasarnya berbahan dasar karet atau polimer. Nah, metode ini cukup efisien dan cepat untuk mencetak dalam jumlah besar. Selanjutnya ada cetak 3 dimensi. Cetak 3 dimensi membuat dengan membentuk lapisan demi lapisan material seperti logam atau plastik. Proses ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti manufaktur, desain grafis, dan kedokteran. Selanjutnya ada cetak sablon. Cetak sablon melibatkan pemindahan tinta pada area yang telah diberi celah pada sebuah cetakan. Metode ini biasanya digunakan pada area yang tidak datar atau tidak biasa, seperti kaos, mug, kemasan, dan juga benda-benda untuk promosi. Lalu ada cetak stensil. Metode cetak stensil menggunakan stensil yang berlubang untuk menerapkan tinta pada media cetak. Biasanya cetak stensil digunakan untuk membuat poster, stiker, tanda yang jumlahnya lebih sedikit. Itulah beberapa metode percetakan ada pada umumnya. Nah, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya dan cara metode penggunaan mesin cetak atau media cetak itu tersendiri. Baiklah teman-teman, sudah banyak nih materi yang kami sampaikan mengenai biopolimer dan turunannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi teman-teman semuanya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. jangan lupa Like, comment, and subscribe.